Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat inspirasi muslim yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sahabat Nabi yang dikenal ahli ibadah dan gagah berani dalam menegakkan agama Islam. Beliau adalah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat yang tidak asing lagi dalam sejarah dakwah Islamiyah. Ia tidak hanya termaksud di antara para abid, atau lebih kita kenal abid ini adalah ahli ibadah yang bertakwa dan menegakkan sholat setiap malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Selain itu, Abbad bin Bishr ini juga selalu turut berperang bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan itu dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari peperangan Zaturika, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan muslim di lereng sebuah bukit. Seorang prajurit muslim menawan seorang wanita musyrik yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ketika suaminya datang kembali, istrinya sudah tiada. Dia bersumpah dengan Lata dan Uzza akan menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin yang ia tidak akan kembali kecuali setelah menumpahkan darah mereka. Setibanya di tempat perhentian di atas bukit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang bertugas jaga malam ini? Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir berdiri. Kami ya Rasulullah, kata keduanya serentak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan keduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Ketika keduanya keluar ke mulut jalan, atau yang lebih kita kenal adalah pos penjagaan, Abbad bertanya kepada Ammar, siapa di antara kita yang berjaga lebih dahulu? Saya tidak tidur lebih dahulu, jawab Ammar yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan. Suasana malam itu tenang, sunyi dan nyaman. Bintang gemintang, pohon-pohon dan batu-batuan seakan sedang bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati Abbad tergiut hendak turut melakukan ibadah. Dalam sekejap, ia pun larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dalam salat. Nikmat salat dan tilawah, atau yang lebih kita kenal adalah bacaan Al-Quran, berpadu menjadi satu dalam jiwanya. Dalam salat dibacanya surah Al-Kahfi dengan suara memilukan, merdu. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan ketenangan. Ketika dia sedang bertasbih dalam cahaya ilahi yang meningkat tinggi tenggelam dalam kelap-kelip pancarannya, seorang laki-laki datang memacu langkah tergesa-gesa. Laki-laki itu melihat dari kejauhan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah di mulut jalan. Dia yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pasti berada di sana. Sedangkan orang yang sedang sholat itu adalah pengawal yang bertugas jaga. Orang itu segera menyiapkan panah dan memanah Abbad tepat mengenainya. Abbad mencabut panahnya, bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam sholat. Orang itu memanah lagi dan mengenai Abbad dengan jitu. Abbad mencabut juga anak panah kedua itu dari tubuhnya seperti yang pertama. Kemudian orang itu memanah lagi. Abbad mencabutnya lagi seperti dua buah panah yang terdahulu. Giliran jaga bagi Ammar bin Yasir pun tiba. Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur itu, lalu membangunkannya seraya berkata, bangun, aku terluka parah dan lemas. Sementara itu, ketika melihat mereka berdua, si pemanah buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh kepada Abbad. Dilihatnya darah mengucur dari 3 buah lubang luka di tubuh Abbad. Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkan ketika panah pertama mengenaimu? Tanyanya keheranan. Aku sedang membaca Al-Quran dalam sholat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas yang dibebankan Rasulullah menjaga mulut jalan tempat kaum muslimin berkemah, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan dalam sholat, jawab Abbad. Ketika perang dalam rangka memberantas orang-orang murtad berkecamuk di masa Abu Bakar, Khalifah menyiapkan pasukan besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Abbad bin Bishr termasuk pelopor dalam ketentaraan tersebut. Setelah diperhatikannya celah-celah pertempuran,
Abbad berpendapat kaum muslimin tidak mungkin menang karena kaum muhajirin adalah kaum ansar saling menyerahkan urusan satu sama lain. Kecuali bila kaum ansar dan muhajirin membentuk pasukannya masing-masing dengan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan begitu dapat diketahui dengan jelas mana pejuang yang sungguh-sungguh. Sebelum pertempuran yang menentukan itu dimulai, Abbad bermimpi dalam tidurnya. Seolah-olah dia melihat langit terbuka. Setelah dia memasukinya, dia langsung menggabungkan diri ke dalam dan mengunci pintu. Ketika subuh tiba, Abbad menceritakan mimpinya itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Demi Allah, itu seperti benar-benar kejadian. Hai Abu Sa'id, ujarnya. Ketika perang mulai berlangsung, Abbad naik ke suatu bukit kecil seraya berteriak, "Hai kaum Ansar, berpisahlah kalian dari tentara yang banyak itu. Pecahkan sarung pedang kalian. Jangan tinggalkan Islam terhina atau tenggelam. Niscaya bencana akan menimpa kalian." Abbad mengulang-ulang seruannya, sehingga sekitar 400 prajurit berkumpul di sekelilingnya. Di antara mereka terdapat perwira seperti Thabit bin Qais, Al-Bara bin Malik, dan Abu Dujanna, pemegang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad dan pasukannya menyerbu, memecah pasukan musuh dan menyebar mau dengan pedangnya. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailama Al-Kadzdzab terdesak mundur dan melarikan diri ke kebun Ma'ud. Di sana, dekat pagar tembok kebun Ma'ud, Abbad gugur sebagai syahid. Tubuhnya penuh dengan luka bekas pukulan pedang, tuskan lembing, panah yang menancap. Para sahabat hampir tak mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di bagian tubuhnya yang lain. Semoga Allah memberikan pahala kepadanya dengan surga Firdaus seperti para syuhada lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.